kerjakan tugas lebih tepat waktu, kemudian tugas juga lebih awal, kemudian saya datang sekolah itu tidak sering terlambat. Intinya saya datang di sekolah itu tepat waktu, sesuai jadwal. Tapi saya juga bingung akhir-akhir ini motivasi belajar saya itu rendah. Dari pekerjaan tugas saya selalu menunda, kemudian pas pengumpulan juga saya selalu terlambat, dan itu sebenarnya awalnya itu dari orang tua, dorongan orang tua, karena orang tua ini dia menekan saya untuk selalu bisa tentang pelajaran-pelajaran di sekolah, kemudian di rumah itu selalu susah belajar walaupun itu jam istirahat. Artinya saya ditekan terus untuk belajar. Jadi di situ saya berpikir kalau begini terus ya di luar itu saya tidak bisa bergabung sama teman-teman saya, kemudian saya tidak bisa intinya saya tidak bisa bergaul dengan teman-teman saya. Di situ artinya saya merasa tertekan kalau untuk belajar terus, saya tidak dapat waktu untuk refreshing di luar. Suruh orang tua belajar terus ya. Yeah. Itu orang tua yang ayah atau ibu? Kalau untuk dari orang tua ayah, dia kayak boleh belajar, tapi kurang-kurang juga. Artinya kan dia itu tidak terlalu menekan saya untuk bisa. Tapi kalau dari ibu, dia kayak lebih dia susah terus belajar agar saya bisa. Artinya dia tidak mau menghabiskan waktu luang saya itu bermain sama teman-teman ataupun bermain game, kemudian keliling-keliling sama teman-teman di luar. Gitu dia dari ibu. Kalau kamu sendiri lebih dekat sama ayah atau ibu? Kalau berbicara untuk dekat itu saya tidak terlalu dekat keduanya, karena saya itu lebih lebih menghabiskan waktu sendiri, karena dari ibu selalu menekan bahwa saya itu menyuruh saya untuk terus belajar. Jadi saya di situ tidak terbuka sama teman-teman ataupun tidak terbuka sama keluarga ataupun sama adik. Jadi saya lebih menghabiskan waktu sendiri untuk belajar karena tekanan dari orang tua. Kamu kan sudah kelas 12 nih ya. Ya. Ini jurusan yang kamu ambil itu sesuai nggak dengan apa yang kamu inginkan? Awalnya itu sih jujur saja kalau di jurusan yang saya ambil sekarang ini tidak sesuai, karena saya itu pengennya masuk di jurusan IPS, tetapi orang tua menekankan untuk masuk di jurusan IPA, karena kalau di IPS kan katanya dari ibu itu katanya IPS itu kan anak-anak nakal. Artinya mereka lebih kayak suka dari bagian olahraga. Kalau untuk IPA alasannya itu menekan dari jurusan IPA untuk ibu, karena IPA itu dia lebih mendalami ilmu pengetahuan. Ya, jadi seperti itu. Lalu selama ini selama kamu duduk di bangku SMA ini, kayak kamu merasa kesulitan nggak masuk di jurusan IPA atau berada di jurusan IPA ini? Kalau berbicara kesulitan, ya saya merasa kesulitan karena jurusan IPA ini bukan ranah saya. Karena di jurusan IPA ini saya itu tidak pintar dari segi menghitung. Artinya kan di jurusan IPA ini ada yang namanya fisika, kimia. Saya bukan ranahku di situ. Saya sebenarnya pengennya masuk di IPS karena saya lebih suka belajar tentang sejarah, kemudian ada juga geografi, jadi seperti itu.
Berarti kamu masuk di IPA itu bukan keinginan kamu ya? Iya, itu dari dorongan orang tua. Kalau misalnya nilaimu tinggi itu bagaimana respon orang tua? Kalau untuk berbicara nilai, saya itu ikut senang lah kalau untuk nilai tinggi itu dari apa namanya jurusan yang dipilih dari orang tua. Tetapi kalau berbicara apa namanya tidak sabar tidak dulu. Kalau dari orang tua sendiri bagaimana kalau misalnya nilaimu tinggi? Responnya itu apa ya? Pasti kalau untuk dari orang tua itu pasti responnya senang karena dia kayak berhasil lah untuk mendorong saya untuk terus belajar. Tapi untuk dari saya sendiri saya kurang puas karena memang belajar itu orang tua menyuruh saya belajar itu untuk kebaikan saya sendiri, tapi saya tidak merasa puas karena saya tidak bisa bergaul dengan teman-teman saya di luar, saya tidak bisa menghirup udara nongkrong sama teman-teman, kemudian cerita sama teman-teman, saya tidak merasakan itu. Jadi saya kurang puas sama nilai apa yang saya dapat. Cuma juga saya mendapat nilai tinggi, tapi saya tidak tidak bisa mendapatkan apa yang saya mau gitu. Artinya kan tidak bisa ketemu sama teman-teman yang di luar, artinya saya tidak bisa jalan-jalan sama teman-teman, cerita pengalaman apa segala macam. Jadi seperti itu. Karena ya, kalau mengharuskan kamu pas di rumah harus belajar lagi ya. Ya. Kalau Bapak boleh tahu, sejak kapan kamu merasa kalau motivasi belajarmu itu menurun? Awalnya waktu masuk kelas 10, ya. Sejak kelas 10 ya? Semester berapa itu? Dulu awalnya semester 3. Awalnya semester 1 pas masuk awal masuk itu kan semester 1. Di situ saya merasa sudah menurun, saya sudah merasa malas untuk ikut pelajaran ataupun datang ke sekolah karena di situ orang tua saya itu menyuruh saya masuk di jurusan apa yang saya tidak inginkan. Jadi kurang di situ motivasi belajar saya. Berarti waktu saat SMA memang prestasi belajarmu, motivasi belajarmu itu cukup tinggi ya, semangat. Tapi sejak masuk SMA itu mulai merendah gitu ya. Iya begitu. Ini kan kamu bilang tadi kalau misalnya sejak kelas 10 itu kamu mulai merasa rendah, motivasi belajar rendah. Nah selama 3 tahun ini di bangku SMA, kira-kira kapan waktu yang membuatmu kayak ini motivasi belajar rendahku berada posisi paling rendah gitu? Awalnya itu saya pas kelas 12 ya, selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Selama 3 tahun dari ini awalnya itu saya masuk SMA, apakah saya ini saya merasa tertekan sama orang tua saya atau bagaimana? Apakah saya ini bisa merasa harus bisa atau bagaimana? Di situ awalnya masuk SMA itu saya menemukan teman-teman baru. Seperti yang kita ketahui bahwasannya di IPA itu kan orang-orang yang lebih berprestasi, sedangkan saya kan awalnya ya karena dari dorongan orang tua untuk mencoba-coba, seperti itu. Jadi kalau untuk motivasi belajar yang paling rendah itu saya bukan dari kelas 10 hingga kelas 12, karena di situ saya terus ditekan untuk belajar walaupun apa yang saya pelajari ini saya tidak bisa. Jadi seperti itu. Biasanya kalau misalnya
ada mata pelajaran yang kamu anggap sulit, lalu nilaimu itu kurang baik di sana, apa yang orang tua sampaikan atau apa respon dari orang tua kamu? Di situ respon dari kedua orang tua saya itu, kalau untuk dari bapak dia cuman menekankan untuk belajar lebih giat lagi, tapi kalau untuk dari ibu dia kayak menekan saya harus bisa. Makanya dia marah-marahin saya, kenapa katanya motivasi belajar kamu ini tidak meningkatkan lagi, padahal untuk saya itu saya selalu belajar, saya mengikuti keinginan dari mereka, saya harus bisa. Tetapi setelah saya mendapatkan nilai yang rendah, mereka malah menyalahkan saya kurang belajar. Itu kan kalau dari orang tua, ayah ya. Iya. Kalau dari ibu sendiri bagaimana? Kalau untuk dari ibu sendiri dia kayak lebih lagi menekan saya. Artinya kan ibu dia batasi apa namanya, saya keluar sama teman-teman, sama teman-teman. Bahkan saya itu dalam sehari itu harus selama 12 jam itu harus minimal 10 jam saya untuk belajar, yang 2 jamnya itu untuk istirahat. Jadi seperti itu. Berarti yang lebih menekankan untuk kamu terus belajar itu ibu kamu ya? Iya. Kamu pulang kan jam 4 sore, kemudian berarti pulang ke rumah langsung belajar atau bagaimana? Jadi seperti ini, pas pulang sekolah itu jam 4 itu saya awalnya pas tiba di rumah saya istirahat, kemudian saya makan. Setelah makan itu saya mandi. Setelah mandi ibu menyuruh saya untuk belajar lagi sampai jam memasuki sholat maghrib. Setelah sholat maghrib di situ ia menyuruh saya untuk istirahat, kemudian melanjutkan makan malam. Setelah makan malam ibu menyuruh saya lagi untuk belajar sampai jam 10 malam. Kemudian kalau di jam 10 malam itu melewati jam 10 malam ibu menyuruh saya untuk istirahat. Dan seperti itu. Kalau dari kamu sendiri, kira-kira mata pelajaran apa yang paling kamu sukai? Jujur kalau untuk mata pelajaran yang saya suka itu lebih di kayak untuk saat ini saya itu lebih dari pelajaran olahraga ya, karena saya rasa diriku lebih dominan di bagian olahraga ya, seperti itu. Kalau untuk pelajaran yang paling kamu nggak minati sendiri itu ada pelajaran apa aja yang kayak kayaknya bukan saya banget nih gitu? Kalau saya itu dari untuk pelajaran yang kurang untuk saya itu dari pelajaran matematika, karena di situ kayak rumus-rumusnya itu yang saya tidak pahami. Kemudian fisika dan kemudian kimia. Jadi mata pelajaran 3 ini kayak mungkin sains saya akan bisa di sini karena bukan ranahku. Dan seperti itu. Berarti mata pelajaran MIPA ya? Iya. Fisika, kimia, matematika. Iya. Lalu untuk ini kan mata pelajaran yang pasti memang ada di jurusan kamu ya, jurusan IPA. Nah, tapi kamu tetap mau kayak berusaha untuk bagaimana paham gitu ya? Ya, jadi memang mata kuliah itu mata pelajaran itu bukan ranah saya, tetapi saya menekankan diri saya agar bisa. Kenapa orang lain bisa, saya tidak bisa. Jadi artinya saya di situ setiap guru menerangkan di depan, saya selalu bertanya apa yang saya tidak mengerti. Jadi di situ guru mata pelajaran menjelaskan secara pelan-pelan sampai saya paham. Dari seperti itu.
kalau saat tadi motivasi belajarmu berada pada posisi kayak sudah nggak bisa banget nih, itu orang tua bagaimana responnya? Yang sudah kayak kamu nggak mampu gitu. Itu kalau respon dari orang tua kan dia kalau respon dari orang tua dia malah lebih menekankan saya lagi untuk belajar, karena dia rasa padahal saya anggap diriku ini sudah terus-terusan untuk belajar dan belajar, tapi respon orang tua itu dia kayak lebih menekankan lagi, padahal sudah maksimal apa yang saya pelajarin. Jadi seperti itu. Sekarang kan kamu sudah kelas 12 ya. Berarti sebentar lagi kamu sudah mau ujian akhir yang nanti tentunya akan kayak melihat apa kamu ini berhak lulus atau enggak gitu ya. Kemudian begini, kira-kira apa persiapan yang sudah kamu lakukan untuk menghadapi ujian ini? Jadi persiapan yang saya lakukan itu saya itu lebih meningkatkan lagi prestasi belajar saya, apalagi karena ada orang tua. Orang tua itu kan awalnya dia kayak dia kasih ruang untuk istirahat atau bagaimana, tapi orang tua itu setelah hamin-hamin 1 minggu ini untuk saya ikut ujian, dia lebih menekankan lagi. Artinya dari awalnya jam 10 saya istirahat, dia tambah sampai jam 12 malam, sampai jam 1 malam dia. Jadi pada saat jam 11 sampai jam 12 itu dia melakukan evaluasi pada apa yang saya telah pelajari dari jam 7 sampai jam 10. Jadi seperti itu. Dari evaluasi sampai jam 12 ya. Yeah. Itu kalau evaluasi ngapain aja evaluasinya? Dia itu selalu menanyakan apa yang saya pelajari. Kalau misalkan saya tidak tahu, dia bentak-bentak saya, marah-marahi saya. Pokoknya kenapa kamu tidak mengerti dengan ini, padahal begini. Jadi seperti itu. Mungkin selain dibentak, kamu pernah diapakan lagi seperti itu? Saya dipukul sama ibu, kemudian ditampar. Jadi saya merasa apakah saya layak seperti ini, berada di posisi ini. Tapi jujur untuk saya sendiri, saya merasa tidak layak diginikan. Kenapa harus ditekan untuk terus bisa, padahal ini bukan ranahku sekali. Mungkin kamu mau dia bisa lagi apa keluarin aja. Kalau kamu ingin nangis, nangis aja. Kalau kamu ingin utarakan emosimu, Jujur saya itu kecewa sama orang tua saya. Dia selalu mengingatkan saya untuk bisa, mengingatkan saya untuk terus belajar. Memang belajar itu wajib untuk kita sebagai peserta didik, tapi masalah sama juga kita juga butuh refreshing sama teman-teman begini. Jadi saya itu merasa ditekan terus sama orang tua saya, jadi saya kecewa sama mereka. Jadi seperti itu.
bentuk kekecewaan apa yang kamu coba ekspresikan sama orang tua kamu? Jadi itu seperti yang saya katakan tadi tentang dia selalu menekan saya untuk bisa mendengarkan saya untuk terus belajar. Dia membatasi waktu luang saya sama teman-teman saya, padahal itu seharusnya menjadi hak saya yang saya butuh refleksi juga sama teman-teman untuk artinya untuk meluangkan juga refleksi otak saya yang terus-terusan di rumah untuk belajar dan seperti itu. Iya. Kemudian kalau kamu lagi di posisi itu bagaimana responmu? Kok kamu pukul-pukul temu atau bagaimana? Atau kamu sedang sekecewa itu sama orang tua kamu? Saya itu kalau di posisi seperti itu saya selalu kurung diri di kamar, kemudian kalau disuruh makan saya tidak mau makan, kemudian saya lebih malas belajar, sudah malas belajar karena buat apa saya belajar begini ditekan terus harus bisa harus begini, harus mengerti apa. Jadi saya merasa kayak frustasi begitu. Saya lebih memilih untuk mengurungkan diri di kamar dan tidak mau lagi mendengar apa yang dibilang sama ibu. Seperti itu. Jadi kalau kamu kecewa, kamu urung diri, kamu tidak mau makan, gitu ya. Ya, seperti itu. Kalau seperti itu, bagaimana respon orang tua kamu? Respon orang tua saya itu mereka bilang terutama dari ibu ini, ibu sudah sampaikan bahwasannya katanya ini untuk kepentingan saya, untuk pribadi saya, untuk masa depan saya. Di situ saya paham memang ibu menekankan untuk belajar untuk diri saya sendiri ke depannya. Tetapi di sini saya juga butuh bagaimana caranya saya supaya berkumpul sama teman-teman saya, kemudian main sama teman-teman saya, cerita-cerita. Jadi seperti itu. Ibu dia kayak lebih menekan saya untuk belajar ini demi masa depan saya, jadi seperti itu. Tapi kamu sayang sama orang tua kamu? Kalau untuk berbicara saya sayang sekali sama kedua orang tua saya, tapi saya tidak sukanya sama mereka itu yang menekan saya terus, jadi seperti itu. Soal sayang, kamu bilang kan tadi kamu sayang nih sama orang tua kamu. Iya. Kira-kira kalau bapak kasih rating 1 sampai 10, itu letak sayangmu di rating berapa? Di angka berapa? 10. 10, berarti Iya. kamu sayang banget. Sayang banget. Kalau misalnya mau bandingkan dari sayang dengan kecewaan, mana yang lebih besar? Lebih besar rasa sayang. Mungkin saya paham ibu sekarang menekan saya untuk belajar seperti ini, tapi saya paham maksudnya dari orang tua saya ini menekan saya untuk belajar demi masa depan saya. Di situ saya paham mereka menyuruh saya untuk bisa agar kedepannya saya tidak kesulitan lagi untuk menjumpai mata pelajaran yang sebelumnya saya tidak harus menjadi paham. Jadi seperti itu. Tadi kan kamu bilang kalau misalnya kamu itu sayang sekali nih sama orang tua gitu ya. Kalau bapak boleh tahu seberapa sayang kamu sama kedua orang tua kamu? Saya sama kedua orang tua saya dengan mereka memperlakukan seperti ini. Kalau kamu bingung, mungkin bapak kasih angka ya. Kalau bapak kasih yang 1 sampai 10, kira-kira rasa sayangmu itu berada di angka berapa? Kalau dikasih dari
10 itu mungkin kesalahan saya terletak pada angka 9. 9 ya. Itu untuk kedua orang tua. Iya, kedua orang tua. 9, baik ayah, Iya. ibu, sama dia ya. Ya, seperti itu. Berarti satunya itu kira-kira emosi apa atau perasaan apa yang ada dalam diri? Kalau kan tadi ada ranking 1 sampai 10 dan kasihan saya 9, dan satunya itu rasa kekecewaan saya terhadap kedua orang tua saya. Seperti yang kamu bilang tadi. Iya, seperti tadi. Dan seperti tadi, saya sangat kecewa sama kedua orang tua saya dengan kelakuan saya seperti ini. Mungkin saya terus bisa, mungkin saya terus belajar, kemudian membatasi waktu pembelajaran teman-teman saya, kemudian membatasi waktu saya untuk bermain. Intinya dia orang tua saya selalu mengingatkan saya agar bisa untuk belajar dan belajar seperti itu. Jadi itu rasa kekecewaan saya sama orang tua saya. Bapak mau tahu nih, kira-kira dibalik rasa kekecewaanmu yang ada dalam dirimu itu, yang memang kayak itu emosional, yang beneran kamu bikin gitu, kira-kira apa yang ingin kamu berikan sama orang tua? Dan seperti ini, kalau misalkan saya berhasil di kemudian hari, memang saya itu kalau saya menempuh pendidikan, saya merasa kecewa kepada kedua orang tua saya karena selalu mendidik saya, tapi saya punya niat untuk membahagiakan mereka, artinya untuk lebih mengangkat lagi derajat marwahnya kedua orang tua saya, terutama kalau untuk dari segi kalau misalkan sukses nanti, saya akan pengen membahagiakan mereka, kemudian apa yang mereka mau insya Allah saya akan bisa kabulkan seperti itu. Ternyata dibalik semua itu, kamu punya niat yang sangat mulia sama kedua orang tuamu ya. Ya, bisa dibilang seperti itu. Walaupun mereka menganggap saya seperti ini, tapi di sisi lain saya merasa berterima kasih juga kepada kedua orang tua saya. Berkat mereka, saya menjadi seperti ini. Seperti itu. Jadi walaupun saya mendapat tekanan dari ibu, kemudian dari ayah, tetapi saya di situ punya niat sangat mulia kepada kedua orang tua saya. Saya ingin membahagiakan mereka, kemudian mengangkat derajatnya, marwahnya orang tua saya. Jadi seperti itu. Baik, jadi dibalik apa rasa kekecewaanmu itu tadi yang kamu sampaikan sama bapak, kamu mulai tidak mau makan dan lain sebagainya, kamu merasa kecewa sama orang tua kamu, tapi kalau aku lihat kamu punya niat yang begitu mulia sama kedua orang tua kamu, niat yang begitu tulus, ya semoga terijabah sama Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Jadi sebenarnya Pak, tujuan saya datang ke sini juga, saya itu ingin meminta motivasi atau solusi apa yang saya hadapi sekarang ini. Apakah saya harus
melakukan seperti ini, apakah saya harus begini. Jadi saya minta pendapat dari Bapak, apakah ada atau motivasi itu untuk saya ke depannya, Pak. Baik, kalau Bapak dengar tadi semua apa yang kamu sampaikan dari awal, Bapak menilai kalau misalnya kamu ini sebenarnya anak yang berbakti sama kedua orang tua kamu, anak yang patuh sama kedua orang tua kamu. Ya, walaupun itu bukan bagian dari apa yang kamu idamkan, apa yang kamu impikan, apa yang kamu sudah cita-citakan sedari kecil. Walaupun itu semua bertentangan sama apa yang ada dalam dirimu, tapi untuk kebahagiaan orang tua, kamu selalu ingin memberikan yang terbaik. Bapak rasa, apalagi sudah selama ini sudah 3 tahun berjalan, dari awal kamu memang sudah tidak suka ataupun tidak memang berniat sama jurusan kamu yang saat ini, yaitu jurusan IPA, ketimbang orang tua yang lebih memilih jurusan IPS, dan dia lebih mengarahkan kamu untuk masuk di jurusan IPA. Kamu tidak mengelakkannya, kamu mengikuti arahannya. Kamu juga mencoba untuk kuat, mencoba untuk bagaimana bisa memberikan yang terbaik. Memang setiap orang tua itu pasti memiliki caranya tersendiri untuk mendidik anak-anaknya, untuk bagaimana mencoba mengajarkan terkait dengan kedewasaan, mengajarkan untuk menghadapi proses, menjalankan sebuah proses. Bapak yakin kamu pasti bisa. Dari proses-proses tersebut tentunya ada hikmah di balik semuanya. Tidak mungkin semua ini yang ada di dunia ini kamu melewatinya dengan begitu banyak lika-liku perjalanan hidupmu, tidak ada artinya, tidak ada hikmah yang Tuhan berikan sama kamu. Melalui orang tua itu jadi pelantara untuk bagaimana kamu semoga bisa menjadi orang yang sukses. Jadi Bapak harap kamu untuk bagaimana dapat belajar lagi. Artinya kalau misalnya memang sudah kayak tidak mampu, kamu coba sampaikan. Kamu coba sampaikan sama orang tua kamu secara baik-baik. Mungkin saat sedang santai, kamu bicara, kalau Pak, aku lebih nyaman kalau misalnya belajar seperti ini. Apalagi sekarang sudah mau dekat yang namanya ujian ya. Kalau ujian itu kan pasti memerlukan ya yang namanya semacam kayak kamu tidak banyak pikiran begitu. Jadi ujian kamu tuh lebih tenang. Jadi kamu coba deh sampaikan, kamu coba sampaikan sama orang tua kamu. Bapak yakin orang tua kamu pasti lebih paham. Dan ingat, jangan sekali-kali melawan, apalagi langsung bertindak kasar, kayak langsung membentak balik orang tua, itu sangat tidak disarankan ya. Jadi seperti yang tadi, jadi saya harus tetap berada di posisi ini, atau apakah saya harus menyampaikan kepada kedua orang tua saya bahwa saya tidak pantas berada di posisi ini?